How'd you get out? The window. Father's sending me to finishing school. I don't know what my future will be. I do. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. I
close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Baik, sebelum acara kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa arahan teknis untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, mohon untuk menggunakan nama asli teman-teman selama mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua, mohon untuk menonaktifkan atau mute mikrofon selama acara berlangsung, kecuali ketika mendapat giliran untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, mohon untuk dapat menyalakan kamera untuk menciptakan suasana yang interaktif. Kemudian mohon untuk menggunakan latar belakang virtual atau virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama acara berlangsung. Lalu gunakan fitur raise hand atau kolom chat jika ingin mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi nanti. Dan sesi diskusi akan dilaksanakan setelah pemaparan materi. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ardia Rafiq Al-Ghazali MA, narasumber utama kita pada acara hari ini. Yang kami hormati Kak Hendrik Sugianto SPD selaku Lurah LPDP UM. Yang kami hormati kakak-kakak pengurus LPDP UM dan panitia. Dan tentu saja yang kami banggakan seluruh peserta speaking program yang luar biasa antusiasnya pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Anggi yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat hadir secara online dalam acara speaking program Building Confidence for Daily Communication and International Presentation yang diselenggarakan oleh Kelurahan LPDP UM 11.0. Program ini hadir sebagai wadah bagi kita semua untuk mengasah kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, baik untuk komunikasi sehari-hari maupun untuk presentasi di forum internasional. Tema kita hari ini tentu saja sangat relevan karena di era globalisasi saat ini kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan percaya diri adalah salah satu kunci kesuksesan di publik seperti itu. Sedikit informasi tentang acara hari ini, speaking program ini akan dilaksanakan 4 sesi ya teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan sesi pertama dan sesi kedua. Dan juga akan dilanjutkan pada tanggal 1 dan 2 Agustus mendatang. Jadi teman-teman mohon untuk mengikuti sesi hari ini 2 kali dan juga untuk sesi selanjutnya ya. Untuk saat ini marilah kita awali acara pada sesi pertama hari ini dengan penuh semangat dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, sebagai bentuk penghormatan kita kepada bangsa dan negara, serta untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita, dan juga sebagai sebagian dari keluarga besar LPDP, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars LPDP. Untuk itu, saya persilakan kepada seluruh peserta dan juga panitia untuk dapat sikap sempurna di tempat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LPDP dengan penuh khidmat. Untuk operator, kami persilakan. Terima kasih. Aku berdiri jadi bangku
kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Dan juga peserta dan juga panitia. Masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Speaking Program, yaitu Mbak Silva Febrianti SPD. Untuk itu kepada Mbak Silva Febrianti SPD, kami persilakan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Salam sejahtera for all of us. May I respectfully welcome and acknowledge His Excellency Lurah LPDP UM 11.0 Endrik Sugianto SPD, the Honorable, our distinguished speaker, Muhammad Ardian Rafiq MA, my lovely team, Divisi Pengembangan Akademik dan Keilmuan, and what I'm proud of is all the committee members on duty, and to all happy participants of speaking program who have joined us this morning. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan speaking program dengan tema Building Confidence for Daily Communication and International Presentation. Tema ini kami pilih karena kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris bukan hanya tentang menguasai bagaimana tata bahasa ataupun kosakata, tetapi bagaimana kita membangun keberanian dan rasa percaya diri untuk terus berkomunikasi baik di kehidupan sehari-hari maupun di forum internasional. Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh peserta untuk berani berbicara. Be brave to speak. Jangan takut untuk melakukan kesalahan karena setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ingatlah bahwa kepercayaan diri tidak muncul karena kita sudah sempurna, tetapi karena kita terus berani mencoba. Selain itu, saya mengharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, mulai dari awal hingga akhir, aktif berpartisipasi serta mengikuti arahan dari panitia agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal untuk kita semua. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh ilmu, pengalaman, dan juga motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan berbicara, khususnya dalam bahasa Inggris, serta lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai kesempatan, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Saya harap kita semua bisa memaksimalkan kesempatan ini ya, karena untuk belajar bahasa Inggris itu, apalagi yang ala-ala IELTS itu cukup susah ya, jadi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, dengan skor IELTS-nya yang sudah sangat sempurna ya, luar biasa sekali 9.0 dan semoga menular ke kita semua. Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kami ada door prize nantinya untuk 3 peserta terbaik, kemudian juga nanti akan ada 2 peserta yang akan upload, yang akan terpilih dari konten penyampaian kesan-pesan di akhir acara seperti itu. Jadi dimohon untuk peserta aktif dalam mendokumentasikan kegiatan ini. Saya ingin menutup sambutan ini dengan sebuah kutipan. The only way to become a confident speaker is to start speaking. Every great speaker was once a beginner.
Salah satu cara menjadi pembicara yang percaya diri adalah mulai berbicara. Setiap pembicara hebat pernah menjadi seorang pemula. Jadi jangan takut ya untuk terus berbicara karena itu awal modal utama kita dalam mengikuti acara ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri, panitia dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silva Febrianti, luar biasa. What a motivation to kick off our session this morning. Quotes-nya bisa dicatat ya teman-teman, semua diawali dari pemula sampai jadi expert. Kemudian marilah kita dengarkan untuk sambutan yang kedua, sekaligus pembukaan acara yang selanjutnya akan disampaikan oleh lurah tercinta kita, yaitu Mas Endrik Sugianto SPD. Untuk itu kepada Mas Endrik, kami persilakan. Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara pada pagi hari ini, yaitu speaking program. Saya ucapkan selamat datang untuk Mas Muhammad Ardia Rafiq. Ini siapa manggilnya Mas Ardia atau Mas Rafiq ini? Sudah hadir Mas Ardia ini? Ya, sebelum saya kasih sambutan, saya sapa dulu ya Mas Ardia. Semoga sudah ini ya, sudah join ya. Oke, em, yang kami banggakan bersama ya teman-teman Kelurahan LPDP UM dan juga seluruh teman-teman peserta speaking program yang diagendakan oleh tim PAK pada hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan juga kepada Mas Ardia Rafiq Al-Ghazali ya, ini yang sudah berkenan untuk mengisi acara atau mengisi program yang diadakan oleh teman-teman Kelurahan LPDP UM. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim PAK khususnya dan juga untuk tim Kelurahan LPDP UM secara keseluruhan yang sudah menghadirkan acara speaking program ini gitu ya, yang mana ini saya ingat banget pada waktu itu eh, tim PAK mengadakan program speaking ini tujuannya adalah untuk teman-teman awardee khususnya dan juga tak menutup kemungkinan juga teman-teman yang non awardee gitu ya. Tapi pada waktu itu saya masih ingat banget bahwasanya teman-teman awardee itu kan perlu ada yang namanya speaking program yang mana mereka yang ingin mengikuti lomba internasional atau international conference, they have confidence to communicate and of course ya jadi international presentation or international competition. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sudah diwujudkan dengan 4 sesi ke depannya. Semoga acara speaking program ini bisa diikuti oleh teman-teman semuanya dengan seksama dan otomatis juga pengennya hasilnya nanti karena ini 4 kali pertemuan, tolong dimanfaatkan sebagus mungkin gitu ya. Sesuai dengan topik atau tema yang diusung pada speaking program ini, yaitu Building Confidence for Daily Communication and International Presentation. Hopefully for all of you, for those who want to pursue the international conference or international competition, so this program can be your beginning to start your confidence in speaking English, of course, gitu ya. And then you can learn how to communicate, you can learn how to present your presentation on the international conference. So hopefully by this program, also all of you, you can understand well how to be a presenter, very good presenter, and then of course you can present the main thing that you really want to the listener heard about your presentation. And then because this program held for 4 meetings, 26 Juli ini 2 kali ya, jam 10 ini sampai jam 11, terus nanti jam setengah 2 sampai jam setengah 3, terus 1 Agustus dan 2 Agustus. Harapannya
tidak hanya hari ini saja yang hadir rame gitu ya, tapi di 3 pertemuan berikutnya juga teman-teman yang hadir pada hari ini juga terus ikut mengikuti program ini sampai selesai gitu ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih teman-teman yang sudah mendaftar. Ini kuotanya memang saya tanya ke tim PAK bahwasanya memang tidak banyak, jadi memang tidak mengejar kuantitas, tapi ini pengennya sedikit, tapi teman-teman yang hadir pada sesi speaking program ini bisa nantinya practice one by one. Jadi nanti harus apa sesuai dengan temanya, building confidence. Ini kalau bisa jangan sampai nggak ada yang on camera ya nantinya ya. Masa practice speaking nggak on camera kan ini apa kurang gitu ya. Nanti harapannya teman-teman yang bisa on camera tolong nanti on camera gitu ya. Karena ini 4 hari program kursus, ini bukan kursus intensif tapi ini memang langsung harapannya ini pemateri yang sudah didatangkan adalah pemateri yang sangat luar biasa. Nah, ini harapannya teman-teman bisa langsung dapat insight yang luar biasa juga biar makin confident speaking English-nya. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam program yang dilaksanakan oleh Kelurahan LPDP UM ini. Nanti masukan, saran, kritik dan saran yang membangun ini juga kami siap menerima sehingga program-program kami, program-program dari Kelurahan LPDP UM semakin bagus, bagus dan semakin bagus seperti itu. Oke, itu saja ya. Mungkin teman-teman sudah tak sabar untuk praktek tentunya dan mendengarkan materi pertama pada hari ini. Dengan ini juga sekalian saya buka program speaking program Building Confidence for Daily Communication and International Presentation is officially begun. Jadi pada hari ini kita mulai acara speaking programnya. Itu ya, beri tepuk tangan semuanya dan bisa kasih reactionnya semuanya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Good luck for all of you dan sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Lurah kita tercinta Mas Hendrik Sugianto atas sambutannya. What a wonderful speech. I hope you all as motivated as I do. Seperti yang disampaikan Bapak Lurah tadi, teman-teman, acara ini memang memaksimalkan hasil ya, sehingga pelaksanaan peserta, mohon maaf, jadi kuota peserta ini hanya sedikit dan terbatas, jadi teman-teman terbaiklah yang terpilih ikut program ini. Congratulations that you have chosen, teman-teman. Baik, teman-teman peserta semuanya, sebelum kita masuki sesi acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama atau dokumentasi dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Mohon untuk dapat menyalakan kamera masing-masing dan juga menggunakan virtual background yang telah dikirimkan oleh panitia. Untuk operator, mohon untuk kesediaannya membantu melakukan screen capture untuk setiap slide ya. Ini bisa kita mulai dulu dari slide pertama. Bisa on cam terlebih dahulu teman-teman. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Mohon dibantu untuk teman-teman operator untuk dapat men-screen capture. Ya. Kemudian yang selanjutnya, slide kedua, 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya memasuki acara inti, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bertemu langsung dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Muhammad Ardia Rafiq Al-Ghazali MA. Sesi inti ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Mbak Amira Setiani SPD, yang merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada sesi ini, moderator akan memandu jalannya kegiatan secara keseluruhan. Untuk itu, dengan hangat kami serahkan sepenuhnya acara ini kepada Mbak Amira. Silakan Mbak Amira. Baik, terima kasih banyak kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Baik, Mbak. perkenalkan, saya Amira Tiani, mahasiswa Magister Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, yang akan mendampingi jalannya sesi 1 speaking program pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga dalam 1 jam ke depan kita bisa belajar bersama dengan suasana yang nyaman, yang santai, dan tentunya menyenangkan seperti itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, program ini memang dirancang bukan hanya untuk belajar teori saja ya teman-teman, tetapi kita lebih banyak berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir kalau masih
ada rasa kurang percaya diri atau masih takut melakukan kesalahan karena everyone start somewhere and every mistake is part of the learning process seperti itu. Jadi selama kegiatan berlangsung silahkan menikmati prosesnya. Karena tujuan utama pada hari ini adalah berani berbicara terlebih dahulu. Oke, mungkin sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Sementara untuk yang bertugas untuk share screen, CV dari pemateri kita. Oke, mungkin sambil saya perkenalkan ya, lebih dahulu. Jadi, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Mr. Muhammad Adia Rafiq Al-Ghazali, yang biasa dipanggil oleh Mr. Algo. Domisilinya sekarang di Kalasan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Beliau ini merupakan awak DLPDP yang saat ini akan melanjutkan studi PhD-nya di Modern Language, Linguistic and English Language Teaching di University of Southampton, UK. Sebelumnya beliau juga menyelesaikan program masternya di English Language Teaching di universitas yang sama juga melalui beasiswa LPDP juga. Wah, ini pemateri kita sangatlah keren ya teman-teman. Nah, selain itu, beliau itu adalah founder sekaligus tutor di Tutor.id, sebuah platform pembelajaran bahasa Inggris, dan juga pengalaman beliau dapat dilihat teman-teman, sudah banyak sekali dan sangat luas ya sebagai pembicara baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau ini juga telah menjadi narasumber dalam berbagai seminar mengenai IELTS, TOEFL, public speaking, scholarship preparation, hingga English presentation training yang diselenggarakan oleh berbagai institusi dan juga berbagai komunitas pendidikan. Ya, mari kita sambut narasumber kita pagi hari ini, kayak gitu. Halo, Mr. Aldo. Right. Hello, everyone. Good morning. Good Am I, morning, au- Mr. am I Mr. audible? Aldo, bagaimana? Am I audible? Can you hear my voice clearly? Ya, sudah bisa. All right, good. Bagaimana kabarnya, Mister? Alhamdulillah, kabarnya gini-gini aja kali ya. I mean, Sekarang lagi I di mana really ini, enjoy Mister? my day. I'm still staying in Yogyakarta at the moment, so Oke. yeah. Wah, lagi musim apa ini di UK, Mister? Di UK sekarang apa ya? Ini bulan apa, Juli? I suppose it's supposed to be summer, I believe. And it's quite hot in Europe, particularly in the UK. So yeah, but I do believe that native speakers of English there, I mean, the people in the UK, they love summer so much. Kalau di Malang ini lagi sepertinya agak musim dingin gitu ya, Mister. Soalnya lagi dingin sekali ini Oh, cuacanya. really? That's Iya, wonderful. I like cold iya, dingin weather, sekali. actually. I like cold weather. In Ya, Yogyakarta ini now, seperti it's really hot. ya betul di Jogja ini ya lebih panas gitu ya. Kalau di Malang ini lagi Exactly. dingin-dinginnya. Katanya sih musim menyambut maba seperti itu. Oke, mungkin ini teman-teman sudah excited banget untuk mendengarkan materi dari Mr. Algo nih. Mungkin langsung saja ya Mr. Saya persilahkan ke Mr. untuk menyampaikan materi. The floor is yours. Thank you very much for the time. I am about to share the PowerPoint presentation, if that's okay. But I do believe that my presentation will be just a simple presentation. I'm not really good at, creating the slides and stuff like that. I just want to make it quite simple. So hopefully you'll get lots of information from that, from those particular slides. Kita akan coba mulai dulu ya, tapi sebelum itu
I would like to introduce myself. My complete name is Muhammad Adia Rafiq Al Ghazali, but you can call me Algo. If you like, everyone calls me Algo. That's my nickname. I actually was born in Lampung many years ago, and then I just moved to Yogyakarta to do my undergraduate study, and then I continued my master study in the UK a few years ago. It was actually in 2021 and then I graduated in 2022. So it was quite a long time ago, but yeah, I would say that I love being in the UK. And hopefully I can be back to the UK later to do my PhD, hopefully. I say thank you very much for having me today, everyone. Thank you so much because do you know what? This is actually the first webinar that I attend actually this year. Ini adalah webinar pertama saya yang saya hadiri sebagai pembicara di tahun 2026 gitu ya. Karena kemarin di beberapa bulan terakhir sempat agak overwhelmed dengan kelas-kelas IELTS yang kami buka sehingga peserta atau demandnya cukup banyak untuk ambil tes IELTS sehingga banyak banget peserta yang masuk dan saya belum bisa menyempatkan diri untuk menerima undangan-undangan dari webinar. But today I'm here, so I'm so glad to have all of you here today. Thank you very much for having me. Senang banget berada di sini, berada bersama teman-teman yang pengen belajar how to speak in English confidently. Because to be honest, I am not really confident right now. Getting the band 9 in IELTS speaking test doesn't mean that you can be really confident when you speak in English in a natural conversation. You know what I mean? Jadi, tes IELTS dengan skor tinggi itu belum tentu menjadi alasan kita berani berbicara di hadapan banyak orang secara confident, including me. You know what? I'm really nervous at the moment, but I'm so excited as well. Jadi sekarang posisinya saya agak nervous gitu, karena udah lama nggak ngomong di depan banyak orang. Biasanya latihannya sama satu persatu orang karena IELTS ya seperti itu polanya sangat introvert tesnya, jadi dia nggak bisa menentukan kita apakah bisa berbicara di hadapan orang banyak atau enggak gitu. So, banyak teman-teman yang mungkin skor speakingnya belum sampai di angka 9, barangkali di angka 7, bahkan mungkin 6,5, tapi udah bisa berani untuk speak in English all the time in front of other people. But sometimes for me, it's kind of a bit demanding or challenging to speak to it, with other people, in a real life. Dulu ketika di UK, meskipun I got 9 for my speaking before going to the UK, I was really nervous, when talking to native speakers there. Believe me, it was so, so challenging. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya sesi ini, saya juga bisa jadi belajar lebih banyak lagi, gitu kan. I am going to learn from you actually. Okay, so we are going to learn together, basically. Okay, topik yang diberikan oleh panitia, Kak Silva, thank you very much for contacting me. Dan teman-teman LPDPUM yang lainnya beserta jajarannya, terima kasih sudah mengundang saya. Tema yang diberikan kepada saya cukup menarik. It's all about being confident to speak in English in front of other people dengan tujuan untuk daily communication atau international community atau international presentation. I believe teman-teman di sini pasti sudah punya rencana, terutama mungkin teman-teman yang sudah melaksanakan studi sekarang ya, atau mungkin ongoing study gitu ya, punya rencana untuk join the international conference and stuff like that, dan akan menjumpai sesi untuk mempresentasikan hasil risetnya dan hal lainnya gitu ya. Dan kita akan coba berbicara soal how to be confident when speaking in English in front of other people di banyak situasi, terutama untuk daily conversation atau daily communication. Poin-poin ini nanti aku buat berdasarkan pengalaman secara pribadi gitu kan. I fell in love with English when I was in junior high school, I think. So it was like a long time ago. Jadi pertama kali jatuh cinta sama bahasa Inggris itu pada saat masih SMP dulu ya. Karena karena kita punya guru bahasa Inggris yang dia ngomongnya British banget. Jadi dulu sebelum sebelum kita tahu bahwa sebelum saya secara pribadi tahu bahwa aksen itu banyak ya, bukan cuma British. Yang pertama kali saya terekspos adalah aksen British. Jadi that was the only English that I know. Itu adalah satu-satunya bahasa Inggris atau cara berbicara yang saya tahu. Sehingga sampai sekarang masih nempel. So I can't speak using other types of accents. This is my accent. Jadi bagi teman-teman yang, wah ini kakaknya kedengeran kayak lebih ke British, yes. Because that's what I got
when I was in junior high school. Guru kami semuanya sangat British banget dan di situ kami mulai belajar banyak hal tentang gimana mengucapkan kosakata in English gitu kan. Kita dipertontonkan dengan beberapa dulu video-video dengan kaset-kaset di zaman dulu ya. Kita disuruh ngikuti, kita disuruh kayak shadowing, kita disuruh kayak mimicking every word gitu kan, dan kita benar-benar diajarkan untuk bisa berbicara dengan clear, dengan smooth, and so on and so forth. Nah, hari ini aku pengen sharing dari pengalaman pribadi apa sih sebetulnya hal-hal yang membuat aku secara pribadi merasa confident untuk speaking English, even though sometimes I make mistakes. Gitu ya, kita coba. The first point is that you have to accept mistakes are actually normal. Tadi udah disampaikan sama beberapa teman di awal ya, dari panitia bahwa kesalahan itu hal yang sangat lumrah pada saat kita belajar bahasa Inggris. Because everybody, I believe everybody makes mistakes when learning. Not just in English, tapi di semua subjek. Kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Apalagi subjek yang sifatnya bahasa kayak gini gitu ya. Sesuatu yang kita gunakan setiap hari gitu. Because we don't speak in English from the start. Kita nggak memulai dengan menggunakan bahasa Inggris pada saat kita masih kecil, jadi sangat wajar kalau kita punya kesalahan. Okay? Fokus kita adalah on communication, not perfection. Alright, that's what you've got to do. Itu yang perlu kita cermati. Pokoknya fokus kita adalah on communication. Gimana cara kita bisa communicate clearly, speak clearly, gitu kan, and easy to follow. Kira-kira gitu ya. Dan itu yang selama ini aku jadikan sebagai acuan. Ketika berbicara di hadapan orang, aku pingin orang merasa clear dengan apa yang aku sampaikan. That's what I do. Jadi aku mencoba untuk menggunakan intonasi yang clear gitu kan, clarity yang terbuka dengan lebar, artikulasi yang terbuka juga dengan lebar. Jadi fokusnya bukan mikirin grammatical accuracy, but I just want to focus on my communication, not the perfection of my grammar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti kita punya kesalahan pada tata bahasa, it's alright. Kita punya kesalahan pada pengucapan, it's okay. Kita punya kesalahan pada penggunaan kalimat atau ekspresinya, it's okay. Don't be scared of making any mistakes because the mistakes are actually quite normal. Gitu ya. Jadi aku pingin sekarang mindsetnya adalah kita sangat bersahabat dengan mistakes yang kita buat. I make mistakes all the time actually, even though I have been teaching IELTS for more than like 9 years now, but I do make mistakes sometimes in front of my students. Bahkan sekarang mungkin aku tanpa sadar mungkin membuat kesalahan-kesalahan yang aku nggak menyadari gitu ya, dan itu hal yang sangat normal terjadi. Number two, stop comparing yourself to other people because I believe everybody learns at a different pace. Setiap orang itu belajar dengan tangga yang berbeda. Jadi antara saya dengan Kak Amira, dengan Kak Silva akan punya tangga belajar yang berbeda gitu kan. Barangkali Kak Amira, misalkan ini contohnya Kak Amira udah punya kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa gitu kan, in speaking. Tapi kita gitu kan, saya masih masih perlu belajar banyak. It's okay. Don't compare yourself to Kak Amira. Kira-kira gitu ya. Nggak usah kita membandingkan dan nggak usah membandingkan teman-teman dengan saya pada saat sekarang gitu kan. I still make mistake. I still have to learn about it more and more. So do you gitu kan. Teman-teman juga sama. Jadi fokus pada pace atau tangga di mana kita sedang berada sekarang. Kalau kita lagi pingin memulai untuk belajar gimana cara introducing yourself, ya fokusnya ke situ dulu. Kalau kita lagi pingin belajar untuk fokus pada gimana pengucapan setiap kata in English, fokusnya ke situ dulu, itu ya. Jadi you have to focus on your own progress. Jadi nggak usah fokus sama progresnya orang lain, gitu kan? Fokusnya pada progres kita masing-masing. Okay, that's what you've got to do. Number three, it's all about believing in yourself. I want you to believe in yourself. Just stay positive and keep practicing. Okay, because practice makes progress, not perfection. Kalau orang biasa suka mengatakan kalau practice itu makes perfect ya. I don't believe in that. Practice makes progress. Dan dalam sebuah progress itu pasti punya kendala, punya kesalahan, punya kekurangan. That's the progress. Dan kita akan sangat menikmati proses dari progress kita itu nanti. Oke? Jadi jangan pernah kita punya intention untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Bahkan IELTS saja skornya yang paling tinggi 9 kan, bukan 10. Artinya skor 9 pun masih ada pasti cacatnya dikit-dikit gitu ya. Aku juga dulu I didn't expect it to be 9 actually. The last time I took that test because I know I made mistakes.
on my speaking at that time. Aku juga merasa punya kesalahan pada saat ngomong di hadapan examiner pada saat itu, kayak penggunaan preposisi gitu kan, kayak penggunaan mungkin pilihan kata, but I still got 9. How? I don't know. Jadi pasti ada sesuatu yang belum sempurna di cara kita ngomong gitu. Alright, so don't worry about it. Just keep practicing, keep trying, and stay positive dengan proses yang sedang kita jalani. Believe in yourself. Alright, number 4, you have to build your confidence step by step. Jadi kita nggak bisa membangun confidence kita dengan waktu yang singkat ya. I needed like years and years of practice to build my confidence in the past. Dulu beraninya cuman praktis apa ya, nyumput-nyumput di belakang teman pada saat masih SMP, pada saat masih SMA baru mulai coba kayak ikut lomba-lomba speech, lomba-lomba storytelling, tapi masih belum confident juga. Pada saat masih kuliah gitu kan, belajar untuk coba ikut kayak English Debate Society, but I failed gitu ya, aku merasa nggak confident gitu kan. Jadi building up your confidence memang harus step by step, nggak bisa dengan cara yang instan. Baru sampai hari ini baru merasa bisa lebih confident sepenuhnya gitu kan. Meskipun kadang-kadang masih ada rasa nervous yang muncul. Dan kalau aku sih merasa kita tidak akan benar-benar bisa confidence pada saat speaking in English because that is not our language. Jadi kita nggak terbiasa menggunakan bahasa itu dari sejak kita lahir kan, sehingga pasti akan ada rasa kita nggak confidence dan rasa kita nggak percaya diri. And that's okay. Itu bagian dari proses kita belajar. So just chill out and enjoy your conversation gitu ya. Um, I lived in the UK for more than like a year. Dan pada saat aku berkomunikasi dengan banyak orang-orang local in Southampton City especially, I made lots of mistakes, I would say. But the native speakers, they don't care about it. Mereka nggak ada yang peduli sama speaking kita. Kita mau salah, kita mau benar. Mereka akan paham maksudnya apa. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang akan melaksanakan proses international conference, international presentation, atau mungkin berencana untuk punya semacam apa ya, short study gitu kan, in another country, in English speaking countries, if you feel you don't really, you know, feel like confidence to face the native speakers, that's gonna be okay. Pokoknya ngomong aja di hadapan mereka. Mereka akan paham maksudnya apa. Gitu ya. Mereka tuh nggak akan peduli kita salah grammar apa, nggak akan peduli gitu kan. Even in an academic situation. Kalau aku lagi diskusi sama my professors at that time, lagi diskusi dengan teman-teman di kelas gitu kan dari berbagai negara, terutama di UK itself, semua dari kita pasti punya punya mistakes yang kita buat, tapi native speakernya nggak akan peduli sama itu. They still understand what we say. So don't worry about it, okay? Kalau untuk kita survive di English speaking countries, just speak in English all the time. Gitu. Dan kalau kita ingin belajar untuk membuat confidence kita step by step, pertama you have to start with short conversations. Kita mulai dulu dengan berlatih pada conversation yang sifatnya simple, tidak harus yang panjang-panjang dulu, tapi tetap kita pelan-pelan tingkatkan gitu ya. And then you have to celebrate every small improvement. Kalau kita merasa kita punya improvement pada conversation yang sudah kita pelajari gitu kan, pada cara kita memperkenalkan diri kita, pada cara kita mungkin membuka presentation, celebrate it gitu kan dengan cara apapun. Aku dulu suka banget kayak apa ya, mencelebrate sesuatu hal kecil yang aku progreskan dengan okay, if I can do this, I'll just buy some chocolates misalkan gitu ya. And then I felt really happy at that time. Dan itu kerasa banget progresnya bisa semakin terwujud pelan-pelan gitu ya. Number 5, don't worry too much about your grammar. Ini yang lagi-lagi aku ulang ya, pokoknya kita memprioritaskan fluency before accuracy. Yang penting ngomong dulu. Aku yakin ini konsep yang sudah biasa teman-teman dengar ya, tapi hari ini aku pingin semua peserta yang ada di sini benar-benar mendalami makna ini. You have to speak, just speak. Don't think too much about your grammar. Kita mau salah tensis, mau salah susunan kata, mau salah susunan frasa, mau salah susunan kalimat, it's okay. Just speak in English. Oke, kita licinkan dulu bibir kita supaya semakin lancar, baru nanti pelan-pelan kita benahi grammar kita, it's gonna be okay. Gitu. And then bicara soal grammar, untuk kalau kepentingannya hanya untuk daily communication or daily conversation, simple grammar is actually enough
untuk kita berkomunikasi. Kita nggak membutuhkan, bahkan di tes IELTS pun kita nggak membutuhkan tenses yang apa tuh, past perfect atau present perfect gitu ya. We don't need those particular, complicated tenses. Kita hanya butuh 3 tenses yang simple doang. Present tense, past tense, future. And that's it. Gitu ya. Itu juga sama seperti pada saat kita in daily conversation. Kita hanya butuh grammar yang simple-simple aja. Dan believe me, orang-orang Inggris itu mereka lebih suka menggunakan grammar yang simple dibandingkan yang complicated pada saat menyampaikan ideas mereka. Even in an academic situation. Aku masih ingat banget gimana cara-cara dosen kami itu kalau ngejelasin materi. Kalau kita baca buku mungkin terlihatnya complicated banget ya, dengan bahasa-bahasa yang too advanced dan stuff like that. Tapi begitu di delivered oleh dosen-dosen kita di sana, kayaknya enak banget gitu. Karena ngomongnya dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh banyak orang gitu kan, menggunakan intonasi yang oke juga, kemudian menggunakan clarity yang bagus juga. Jadi semuanya it's actually all about your fluency, bukan accuracy-nya. Kira-kira gitu ya. That's what you've got to do. Number 6, create an English environment. Ya nggak? Kita butuh kayak hidup di apa ya, ruang-ruang yang berbahasa Inggris setiap hari. You have to watch English movies, English YouTube videos. You have to listen to lots of English podcasts probably or music. Jadi jadikan telinga kita tuh senantiasa mendengarkan hal-hal yang berbahasa Inggris. Kita baca-baca, sering baca-baca mungkin naskah in English. Sampai sekarang aku masih suka baca kayak misalkan Jakarta Post online gitu ya, atau mungkin BBC News. Dan ya udah baca aja gitu untuk membiasakan mata kita dengan kosakata in English. HP kita setting menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau kita kalau bisa kita punya komunitas dengan teman-teman, mungkin di sini Kelurahan LPDP UM bisa kayak menjadikan itu sebagai tempat untuk jadi dulu saya juga pernah bergabung di salah satu community in the UK namanya PPI gitu ya, dan dulu PPI itu kita selalu punya momen untuk speak in English today. Jadi ada hari di mana kita harus speak in English pada hari itu, pada saat kita berbicara satu sama lain. Meskipun kita tinggal bersama, tapi kita speak in English. Itu akan membantu kita untuk punya environment yang kita maksudkan tadi. Jadi kita hidup di antara orang-orang yang juga belajar bahasa Inggris. Kira-kira gitu ya. Jadi harapanku nanti semoga dari pertemuan ini teman-teman bisa punya satu community untuk bisa chat in English, speak in English gitu kan satu sama lain. Alright, that's what you've got to do. Practice speaking every single day, even if just like 10 or 15 minutes, that's gonna be okay. Practice consistently. Meskipun even though you don't really have any partners or friends to speak with, you can just speak to yourself. You can just talk to yourself every single day. I don't have any partners. I didn't have any partners in the past as well, but I spoke to myself a lot. Jadi aku suka kayak ngomong sendiri, like a crazy person in my home. Aku suka ngomong kayak aku dulu suka banget kayak misalkan ada story in English gitu ya, atau mungkin buku bahasa atau mungkin lagu gitu ya. Aku suka kayak kayak pura-puranya ngejelasin makna dari lagunya tapi menggunakan bahasa Inggris. Tapi di depan kaca atau mungkin kayak cuma sendirian aja tapi kayak seakan-akan lagi ngomong sama orang lain di depan kita gitu. I like doing it. Sometimes I do that now. Kayak when I am in the kitchen at my home, I speak in English. Oh, I'm just going to make some meals for my wife. I'm just going to make some drink for my kid. This is the drink. I love it so much. Okay, I'm just going to take my salt for that. That's what you've got to do. Jadi hiduplah dalam bahasa Inggris gitu kan. Ketika kita lagi di kamar gitu kan, ngomong ya sama diri sendiri, oh my God, today is really tiring. I've got lots of tasks. Nah, gitu ya, ngomong aja sendiri gitu kan. It was really, really tiring. I can't do this alone. Oh my God, I have to contact my best friend. Nah gitu. Jadi cerita aja aktivitas sehari-hari menggunakan bahasa Inggris gitu kan, meskipun cuma sendirian. Meskipun kita nggak tahu ini bener apa enggak grammarnya, kita nggak tahu pilihan katanya benar apa enggak, just speak in English all the time. Okay? That's what you've got to do. Itu yang akan membuat kita semakin punya fluency yang bagus lama-lama. And then improve your pronunciation. Nah, ini dia. Ini yang penting juga nih. Kalau kita bicara pronunciation itu intinya you have to speak clearly and you have to use lots of intonation. Okay? If you see me talking to you right now, I'm using lots of different intonations, right?
Can you spot it? Banyak kayak intonasi yang aku coba gunakan because I want you to really understand what I'm saying. Itu namanya pronunciation. Kita berusaha memberikan apa ya produksi kosakata yang clear, jelas, clear meskipun kita nggak benar-benar tahu ini pengucapannya sementara benar apa enggak nih. Apakah pengucapan shadow itu benar-benar shadow seperti yang ada di kamus atau enggak? Don't think about it, just speak. Kira-kira gitu ya. Pastikan kita speak clearly dan kita bisa punya intonasi yang bisa membuat orang merasa attracted dengan apa yang kita sampaikan. Ah, itu inti dari pronunciation. Baru ntar kita pelan-pelan pelajari, kita buka kamus, kita klik audionya. Oh, ternyata pengucapannya begini, shadow. Oh, ternyata pengucapannya speak, speak. Nah, kita ikutin tuh. Nah, aku sampai sekarang masih suka buka-buka kamus Cambridge Online Dictionary untuk ngecekin pengucapan. Kalau aku merasa nggak yakin. Dan hati-hati kalau kita bicara pronunciation, kita nggak boleh berasumsi. You can't say like, kayaknya pengucapannya gini deh. No, you are not allowed to do that. Jadi kapanpun kita merasa punya keraguan sedikit pun kita punya rasa ragu, kita langsung cek ke kamus. Tapi itu nanti ya, nanti prosesnya. Sekarang yang penting ngomong dulu aja. Gitu. Just speak in English gitu kan. Try to improve your clarity pada saat ngomong. Alright, okay, and then expand to your vocabulary. Banyakin baca gitu kan. Ini di belakang, oh nggak kelihatan ya. Jadi sampai sekarang aku masih suka kayak nempel-nempelin vocabulary on my wall. I started doing it probably like when I was in senior high school. Jadi aku suka banget kayak nempel-nempel kosakata-kosakata baru di tembok kamar. Jadi setiap kali ada di kamar, aku selalu kayak lihat kosakata, oh ada kosakata however. Dan aku langsung coba buat kalimat simple dengan kosakata yang ada however-nya. Nah, gitu ya. Jadi besok lagi masuk kamar ketemu dengan kosakata misalkan English, aku akan coba buat kalimat dan ngomong sendiri dengan kosakata-kosakata yang ada kosakata Englishnya. That's what I did in the past. Sampai sekarang masih suka aku lakukan. Dan aku rasa itu yang membuat kita bisa punya banyak kosakata yang variatif. Ingat, bukan hanya mencari ya, bukan hanya kita nempel di tembok, tapi kita harus lihat, kita harus baca, dan kita harus praktekkan. Gitu, that's what you've got to do. Dan aku pingin teman-teman sekarang, karena kita masih di tahap pertama, just focus on everyday expressions. Kita fokusnya pada ekspresi yang biasa kita gunakan sehari-hari aja. Gak usah yang terlalu complicated dulu kita ngomongin, oh, the research of this blah blah blah. Nah, it's so complicated. Kita fokusnya pada everyday Englishnya dulu aja. Gitu ya, ekspresinya yang biasa kita pakai. How are you doing today? I'm feeling good actually. I'm not feeling well. Nah, gitu-gitu. Itu yang perlu kita biasakan sekarang. Alright? That's what you've got to do. Think in English. Ini yang susah biasanya teman-teman semua. Tapi gini, ini akan bisa kita capai kalau kita terbiasa ngomong in English setiap hari. Gitu ya. Sekarang fokusnya adalah try to avoid translating from your native language. Kita berusaha untuk kayak menghindari terlalu banyak mentranslate di kepala kita dari bahasa Indo ke bahasa Inggris. Kita coba menghafalkan ekspresi aja. That's what you've got to do. Jadi nggak usah kayak kita di kepala, oh bahasa Inggrisnya aku baik-baik saja adalah I am fine. I itu adalah saya, M-nya adalah apa gitu-gitu nggak usah. Jadi langsung kita hafalkan ekspresinya aja. I'm fine, thank you. What about you? Nah gitu-gitu ya. How are you today? Jadi nggak usah kepikiran kayak, oh apa ya, kamu kabarnya gimana? Oh, how are you? Ah, gitu-gitu nggak usah. Langsung kita hafalkan ekspresinya apa dan kita biasakan gunakan setiap hari. Okay? And then you have to build the habit of thinking directly in English every single day. Selama kita terbiasa ngomong setiap hari, kita pasti bisa lama-kelamaan tanpa sadar pakai dan keluar aja ekspresinya. Gitu ya. Okay. Alright. Kemudian topik yang kedua kita akan bicara soal fluency. Kalau kita bicara fluency ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. You have to speak naturally. Okay, what does it mean? You have to speak slowly. It's gonna be okay. Speaking slowly is all right. Jadi kalau kita pertama kali belajar nggak usah cepat-cepat ngomongnya. Don't rush. Don't speak too fast. Kalau dalam IELTS itu biasanya kita selalu menyarankan teman-teman untuk menggunakan mode yang moderate. Gitu ya. Jadi nggak terlalu yang cepat banget dan nggak terlalu yang lambat banget, gitu kan. Sebetulnya tidak ada aturan mutlak harus seberapa cepat dan seberapa lambat cara kita bicara tapi akan mempermudah kita kalau kita memulai dengan speak slowly dulu gitu ya pelan-pelan aja nggak usah buru-buru gitu kan how are you today gitu kan
Gampang ya, singkat ya gitu kan. I'm doing well actually. I've just done my homework. I mean, the homework was a bit difficult for me. I couldn't do that myself, so I called to my best friend last night. Nah gitu-gitu. Dapat ya teman-teman. Jadi gunakan cara ngomong yang simple aja gitu kan, pelan-pelan, santai dan buat suasananya itu lebih comfortable pada saat kita ngomong. That's what you've got to do. Yang penting kita ngerasa nyaman dulu aja. Oke, dan ingat tadi ya, nggak usah mikirin orang lain gitu kan, nggak usah mikirin grammarnya gimana, just speak slowly, santai, relax and enjoy the conversation. Alright, can you do it, guys? I believe you can do that. Number two, speak smoothly. Nanti kalau kita udah terbiasa dengan speak naturally, dengan pace yang natural, dengan yang santai, relax, nggak usah buru-buru, kita akan bisa mencapai yang ini. Kedua, speak smoothly. Kita akan belajar untuk gimana caranya biar nggak punya many pauses atau kayak berhenti-berhenti gitu ya. Kita akan semakin terbiasa untuk keep talking without stopping frequently. Tapi syaratnya harus speak naturally dulu tadi gitu. Dimulai dengan kita building up santainya kita ketika ngomong, gak usah terburu-buru gitu kan. Relax and enjoy the conversation. Alright, nanti baru kita akan mencapai ini pelan-pelan gitu. But I believe it will take time untuk kita bisa mencapai speak smoothly, but it's gonna be worth it as long as you can do it regularly. Alright? Oke, itu kemudian kalau kita bicara pembentukan kalimat in English, aku pingin kita mulai dari pembentukan kalimat yang simple dulu aja, gitu ya. Kalimat simple itu kalimat yang gimana sih? Yang minimal dia punya subjek sama verb selesai. That's it. Dapat ya teman-teman ya. Baru ntar kita lengkapi dengan the object or the complement kayak keterangan waktu, keterangan tempat, and so on and so forth. For example, my name is Algo. That's a simple sentence. Simple, sederhana, tapi ngena untuk daily conversation. Jadi kita nggak butuh kayak bentuk kalimat yang complicated dulu. Kita butuh kalimat yang simple. Ada kan subjek yang mana, kemudian verbnya mana. I study English every day. I work as an English teacher gitu ya. We are learning fluency right now and so on and so forth. Gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen sekarang fokusnya kita membenahi pembentukan kalimat kita dimulai dari kalimat yang sifatnya sederhana dulu. Subject and verb itu elemen utama yang harus ada dalam kalimat kita. Kita pastikan kita punya subject, entah subjeknya apapun ya, it's up to you. Karena kita fokusnya masih belajar untuk self introduction, I believe today. Jadi fokusnya mungkin akan lebih kepada banyaknya subjeknya my hobby gitu kan, my daily activity gitu-gitu ya. Dan nanti baru kita lengkapi dengan verb atau predicate-nya kira-kira seperti apa bentuknya. Yesterday, my major is I am learning and so on and so forth. Alright? Okay, talking about self-introduction, kalau sebenarnya gini, sebenarnya mengenalkan diri itu tidak secomplicated yang sering kita pelajari pada saat di sekolah dulu ya. Kalau dulu, maksudnya banyak momen ketika ketika saya dulu pengalaman di UK itu diminta buat self introduction di kelas gitu ya. Itu rata-rata orang Asia itu menggunakan mode yang panjang perkenalannya. Sedangkan orang-orang mereka tuh benar-benar simple cuman, well, I'm David and I live here in Southampton. Thank you very much for coming. Not so, tapi kita berusaha untuk memberikan banyak kayak misalkan apa ya, nama lengkap saya adalah ini, biasanya teman-teman memanggil dengan ini and so on and so forth. Tapi bukan berarti itu salah, itu masih bisa diterima. It's gonna be okay. Tapi karena konteksnya kita akan belajar soal gimana cara kita memberikan pengenalan diri kita untuk situasi-situasi yang mungkin sedikit lebih formal, akan better kalau kita punya bentuk lengkapnya. Pertama, you have to greet the people. It can be like hello or hi everyone, or good morning, good afternoon, good evening, and so on and so forth. And then you have to tell them your name. You can just tell them your nickname if you want. That's gonna be okay. Or probably your complete name. Itu boleh-boleh aja. Cuma kalau kita udah menyebutkan complete name-nya seperti apa, kita tambahkan dengan nickname-nya apa gitu ya. Or you can just call me Algo if you like. Gitu. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti kalau bisa memberikan informasi kita berasal dari mana, itu quite important, I believe, untuk beberapa international session, kayak biar mereka bisa tahu kita asalnya dari mana gitu ya. Just as simple as that. I'm from Indonesia, actually.
and then just talk about your job or talk about your status, like share what you do. Apakah kita seorang pekerja, apakah kita sedang studi gitu ya. I am a university student at Malang University, misalkan gitu ya. I am a university student at the University of Southampton, majoring in English language teaching TESOL. I really enjoy my study, gitu-gitu. I am a teacher, I work as bla bla bla. Sesimpel itu. Kalau kita perhatikan semua kalimat-kalimat yang kita punya di sini kalimatnya simple mostly, tapi tetap bisa ngena. Jadi komunikasi antara kita dengan pendengar itu masih bisa clear. Jadi you don't need lots of complex or complicated sentences, right? And then you can just probably talk about your hobbies if you like. That's going to be okay. Mention things you really enjoy to do or you really love to do. I enjoy reading books. I like my hobby is traveling and so on and so forth. And then you can just tell them something unique about yourself. I enjoy watching movies. I like meeting new people. I love learning languages gitu-gitu ya. Itu bisa bisa menjadikan kita apa ya? Lebih dekat dengan pendengar karena kita lebih dulu membuka diri kita gitu tentang hal yang kita sukai apa, hal yang kita hobi kita lakukan apa gitu kan. Itu hal-hal yang biasanya suka dilakukan oleh orang yang pertama kali ketemu tapi tidak dalam academic situation ya. Jadi kalau dulu kita pengalaman suka traveling to other cities in the UK dan kita suka kayak pingin ngobrol sama orang sana gitu ya, kita selalu membuka dengan perkenalan diri dulu gitu kan, atau mungkin bicara soal the weather today and so on and so forth. Kemudian kita lama-lama akan membuka diri dulu. Nanti baru mereka akan pelan-pelan juga ikut membuka diri mereka. Gitu ya. I love this city actually. This is such a breathtaking city. Mereka akan respon dengan, yes, I do agree. It's beautiful, isn't it? Nah, gitu-gitu. How long have you been here? Nah, gitu-gitu. Mulai akrab gitu kan nanya gitu kan. Why are you here? I am a student actually. I'm just traveling because it's weekend gitu ya. Jadi hal-hal begitu yang akan kita gunakan biasanya dalam daily communication ketika berjumpa dengan orang yang belum pernah kita kenal sama sekali. Cuma kalau dalam academic setting aku rasa akan agak berbeda. Kita nggak harus menggunakan banyak, nggak usah memberikan too much information. Cukup apa yang diminta oleh orang secara umum aja dalam academic situation. Mungkin nama, kita jurusannya apa gitu-gitu. Asalnya dari mana, selesai. Kayak gitu ya. Alright, kemudian number 7, you have to end or you have to close politely. Nice to meet you. Thank you for listening. It's such a pleasure to meet you here. Kayak gitu-gitu. Alright, itu hal yang simple tapi biasa digunakan oleh native. Jadi pokoknya gini, misalkan di UK ya, orang UK itu nggak terbiasa nanya dengan how are you today. They don't do that. Mereka tuh nggak pakai kayak waktu itu mungkin belajarnya selama ini how are you today kali ya, I suppose. Mereka tuh nggak menggunakan how are you today. Mereka pakainya apa? You alright gitu. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman di kampus gitu kan, baru datang ke kelas gitu kan, oh, you alright? Nah, gitu. "Uh, I'm alright ya. I've been doing well gitu-gitu. Jadi mereka jarang banget mereka pakai ekspresi kayak how are you today. Aku tuh seringnya dengarnya adalah are you alright atau mungkin sekedar you alright, kemudian how are you doing today gitu kan. Kemudian biasanya kayak apa ya, feeling good, nah, gitu-gitu. Jadi hal-hal yang cukup simple untuk daily communication. Tapi untuk in academic situation, I would say that sometimes they use how are you doing today, which is are you okay? Nah, gitu-gitu. Itu hal-hal yang justru malah lebih lazim dalam daily conversation untuk dengan local people maupun dengan academics gitu kan. So I think that's what you've got to do, I suppose, everyone. Itu sih mungkin so far teman-teman untuk beberapa materi yang tadi perlu kita bahas gitu ya tentang self introduction, kemudian tentang membangun confidence pada saat speaking English. Tapi gini, confidence itu nggak bisa kita bangun dengan waktu yang singkat gitu kan. We need more meetings, saya believe. Kalau hanya 4 meetings kayaknya akan susah buat kita membangun confidence kita masing-masing. Bahwa harapannya dari 4 pertemuan nanti akan kita masing-masing kita udah punya hal yang bisa kita renungi. Kira-kira, okay, I'm going to do this. I'm going to do that. I'm going to speak to my friends in English and so on and so forth. A lot. Gitu ya, teman-teman ya. Okay, so just yeah, speak in English every day. That's what I did, and that's what you're going to do in the future.
Alright. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Thank you so much for having me. Saya kembalikan ke Kak Amira. Thank you. Terima kasih banyak, Sir Algo. Keren sekali ya teman-teman ya. Ya, sepertinya teman-teman juga sudah sangat wah, deg-degan ini, deg-degannya excited gitu, ingin speaking English gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tanyakan dari paparan dari Sir Algo tadi, bisa raise hand ya teman-teman. Oke, sudah masuk satu. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dari Falsafah Nur Aini, silakan bisa on cam dan mic-nya. Okay, thank you, Kak. Hello, Kak Muhammad Ardia. I'm Fafa. I'm master students in Malang State University. My question is, which is more important, learning grammar or learning to speak? Tadi walaupun sudah disebutkan, you mentioned that we should don't worry too much about grammar at first, but if we don't master grammar, it will be hard for us to speak. Sangat susah untuk saya, kalau misalnya speaking, tapi saya kurang menguasai grammarnya. Jadi, bagaimana pendapat kakak terkait dengan hal tersebut gitu? Thank you, Kak. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab saja ya dari Mr. Aldo ya. Yes, thank you very much for the question. Let me just stop share first. Okay, thank you very much for the question. I would say that it depends on the goal. Kalau misalkan goal kita adalah untuk daily communication, it's better to focus on your speaking skills first, tanpa harus mempedulikan grammar. And that's gonna be okay. Jadi fokusnya nanti kita akan belajar lebih banyak pada ekspresi-ekspresi yang bisa kita hafalkan untuk daily conversation. Kalau tujuannya untuk daily communication, okay? Tapi kalau nanti tujuannya misalkan ya, tujuannya untuk tes IELTS. You have to learn about the grammar, of course. Karena dalam tes IELTS itu nanti kita punya 4 aspek yang akan dinilai oleh examiner kan. Pertama, fluency and coherence. Kedua, pronunciation. Ketiga, vocabulary. Keempat, grammatical accuracy. Jadi mau nggak mau, kita mesti belajar grammar untuk bisa meningkatkan skor kita pada speaking. Kira-kira gitu ya. Karena dia masuk ke dalam salah satu aspek yang akan dinilai. Dan 4 aspek tadi itu mereka menyumbangkan bobot yang sama, 25% untuk masing-masingnya. Sehingga mau nggak mau kita mesti belajar grammar. Tapi gini, even untuk IELTS sekalipun, bagi teman-teman yang nanti ketika sudah mendekati hari H test gitu ya, ketika merasa belum begitu confident untuk grammarnya, it's okay. Tapi catatannya harus bisa memfokuskan pada aspek yang lainnya. Jadi gini ibaratnya, misalkan Kak Silva nih ya, akan tes IELTS nih. Kak Silva punya kendala pada grammar, for example gitu kan. Kemudian udah berlatih selama 1 bulan, tapi kok belum ada progress gitu kan pada grammarnya. Udah mulai kayak hamin seminggu nih mau tes gitu kan. Kalau bagi saya, grammarnya let it go. Lepaskan, it's gonna be okay. Tapi catatannya Kak Silva harus fokus pada hal yang bisa diimprove dengan lebih cepat. Apa itu? Fluency and vocabulary mostly. Gitu ya. Bagi orang Indonesia yang kita memang tidak berbicara in English dari kecil gitu kan, mostly. Yang bisa cepat dan paling cepat kita improve adalah fluency dan juga vocabulary. Kita menghafalkan lebih banyak kosakata, kemudian kita ngomong tiap hari sampai licin banget bibirnya gitu buat ngomong. Tapi grammarnya kita lupakan sebentar nggak apa-apa. Karena gini, kalau misalkan nanti katakanlah Kak Silva nih, skor ternyata skor grammarnya ada di angka 6 ya, range-nya katakanlah ini contohnya. Tapi fungsinya bisa di angka 8 gitu ya. Karena ngomongnya lancar banget meskipun grammarnya berantakan. Grammarnya 6, fluensinya 8, kemudian vocabnya 8, kemudian pronunciation-nya 7,5. Ketika diakumulasi semuanya masih bisa mencapai skor 7, itu kira-kira, atau 7,5. You go take dapat ya. Jadi meskipun dalam IELTS pun kalau kita tidak begitu pro terhadap grammar, it's gonna be okay. Tapi tetap kita pelajari pelan-pelan minimal yang basicnya. Gitu. Apalagi untuk daily communication ya. Kalaupun kita punya banyak salah sebenarnya nggak masalah banget. Tadi Kak falsafah ini ya Kak Nora ini. My apologies for
Jadi you don't have to think a lot about the grammar. Kalau misalnya kita tujuannya untuk lebih kepada daily communication. Pada saat nanti mungkin kita berkesempatan buat hidup di English speaking countries, mereka tidak seperti sesaklek itu memikirkan grammar yang kita ucapkan. Even pada saat in academic situation, mereka akan paham maksudnya apa. Pertama mereka akan paham maksudnya apa, kedua mereka akan paham bahwa kita bukan native speakers, kira-kira gitu ya. Jadi mereka akan biasa aja mendengar kita ngomongnya salah-salah. Yang penting kita ngomongnya lancar aja. That's what you've got to do. Makanya aku sering katakan kalau targetnya benar-benar hanya untuk daily communication, fokusnya bukan di grammar yang pertama, tapi ngomong dulu aja. Perbanyak ekspresi-ekspresi in English, perbanyak kita kayak nonton-nonton podcast, jadi kita mencatat, oh dia pakai ekspresi begini. Atau mungkin in films gitu ya, kita mencatat, oh dia menggunakan idiomatic languages yang seperti ini. Oh dia pakai I am into instead of I like. Oh dia menggunakan it's my cup of tea instead of I love. Kan gitu ya. Itu bisa kita hafal dengan lebih instan kan. Nah, itu yang kita coba gunakan. Gitu kan dengan konteks-konteks yang berbeda kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin dulu kayak um, this is my cup of tea. Oh, this subjeknya, is predicate-nya. Oh, kenapa dia pakai is? It's too complicated. It will take time. Dan kita nggak akan ngomong lama-lama gitu kan. Ya gue cek, dapat ya. Jadi fokusnya aku berani mengatakan sejauh ini aku belajar bahasa Inggris fokusnya lebih kepada ngomongnya dulu aja, fluency-nya. Grammarnya sambil pelan-pelan kita kita pelajari nggak masalah. Dan kalau untuk grammar sebetulnya untuk daily communication kita nggak membutuhkan grammar yang complicated ya. Kita hanya butuh grammar yang simple-simple. Present tense. Pas aku tuh jarang banget denger orang lokal kalau misalkan lagi berkomunikasi dengan orang lokal di sana gitu ya. Mereka menggunakan past perfect gitu. Mereka menggunakan apa tuh? Banyak ya. Kita punya 16 tenses yang berbeda gitu kan. Mostly yang mereka pakai adalah present tense, past tense, future. Nanti present tense lagi gitu kan. Aku suka dengerin cerita teman-teman yang native gitu kalau mereka lagi diskusi ngobrol gitu kan kita saling sharing gitu kan mereka menggunakannya past tense. Jadi itu basic banget sebenarnya. And that's what you've got to do. Ya kira gitu. Jadi basic grammar it's gonna be okay. Tapi tetap pelan-pelan aja belajarnya nggak masalah. Yang paling utama adalah di bagian fluency-nya. Ngomong aja terus tiap hari sekarang. Pokoknya Kak Falsafa kalau lagi di rumah gitu just speak in English. Lagi di kamar speak in English. Oh, I love this book. Jadi pura-pura kayak lagi ngomong sama orang, padahal nggak ada orang di situ gitu ya. I love this book. Look, this book tells you a lot about how to be blah blah blah. I love it because it has like a very unique cover. Nah gitu-gitu ya. The color is amazing. Nah gitu-gitu. Coba ngomong aja gitu. Oh, I'm gonna talk to you about my favorite music. I like rock music, by the way. Nah gitu. Jadi coba ngomong aja tiap hari. Dan aku sih nggak menuntut teman-teman untuk kayak misalkan dalam satu hari minimal 10 menit enggak. Kapanpun teman-teman punya waktu meskipun cuma 1-2 menit speak in English gitu kan. Even sekarang kalau teman-teman yang mungkin tidak lagi sedang tidak membuka mikrofonnya nih ngomong aja in English gitu kan ngejelasin di bibirnya acara kita hari ini seperti apa gitu kan. Oh my God, the material is suck. Gitu ya. Oh my God, it's amazing. Oh my God, look at the participants. We've got more than 15 participants. Nah, coba ngomong aja. Gitu kan. Itu bisa ngebantu kita untuk semakin memperlancar dan semakin memperlicin bibir kita untuk speaking English lama-lama. Nah, nanti baru sambil kita kayak mungkin ada waktu luang gitu ya, kita buka-buka buku grammar gitu kan. Oh, present tense begini. Aku coba praktek deh pakai present tense. Oh, past tense begini. Nah, gitu. Alright, tapi kalau targetnya untuk IELTS gitu kan dan targetnya ada di angka 9 misalkan ya, memang harus semua aspeknya sampai ke 9 minimal gitu ya. Atau minimal tiganya 9, yang lainnya mungkin di 8 atau 8,5. Jadi akumulasinya bisa mencapai tetap di 9. Gitu. Alright. To be honest, Kak Falsafah pada saat aku tes IELTS itu, I've done it like 5 times actually. The first time I took the test was in 2017, kemudian 2018, 2020, 2022, sorry, 2025, and then 2025. In December last year, itu tes terakhirku dan I got 9 for my speaking. Di 2024 juga I got 9 for my speaking dan aku, to be honest, aku tuh justru nggak banyak menggunakan grammar yang complicated.
Pakainya yang simple-simple, sesuai kebutuhan ideasnya aja. Ya present, 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 past tense. Aku nggak menggunakan present perfect, karena merasa nggak butuh gitu. Tapi aku bisa memastikan ngomongnya lancar. Slowly, but better. You know what I mean? Gitu ya. That's what you've got to do. Semoga menjawab pertanyaannya, Kak Mas. Thank you very much for the question. Thank you very much for your answer, Kak. Thank you. Baik, terima kasih Kak Rosa Al yang sudah menjawab pertanyaannya. Sudah cukup jelas ya Kak Falsafah? Oke, mungkin dari Kak Falsafah ingin mencoba untuk praktis langsung nih introduction sesuai dengan materi dari Mr. Al tadi. Ayo, Kak Falsafah mau mencoba? Boleh, Kak. Oke, boleh. Boleh ya Kak, Mr. Al ya. Nanti biar bisa langsung dikasih feedback gitu. Yes, yeah. We can try. Oke, Okay, boleh. Ayo, silakan Kak Falsafah. okay, I will try. Hello everyone, my name is Falsafah Nuraini. You can call me Fafa. I am a master student at Malang State University. I'm from Purwokerto, Banyumas, and uh, udah. Well, that was good actually. Kak Falsafah, you did a good job. You can actually survive in English-speaking countries by that particular skill. Dan sesimpel itu memang kalau kita introduction dengan teman-teman di luar, jadi nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Kadang-kadang di Indonesia aja yang kita suka complicated ngasih materi belajarnya ya guru-guru. Padahal kalau kita udah hidup di luar itu semuanya simple banget gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Dengan kemampuan Kak Falsafah tadi, udah clear banget ngomong you actually speak naturally dan you actually speak clearly. Aku yakin nggak ada yang nggak bisa menangkap kosakatanya Kak Falsafah tadi, karena semua kosakatanya bisa terdeliver dengan clear. Kalau bisa dipertahankan artikulasi seperti itu Kak Falsafah, kan itu penting banget. Banyak banget orang-orang yang dia punya kemampuan speakingnya, fluensinya, dia bisa ngomongnya cepat, bagus, tapi dia nggak jelas ngomongnya karena nggak terbuka artikulasinya. And you've got that particular skill actually. I'm so proud of you. Jadi kalau bisa dipertahankan. Tinggal nanti memastikan Kak Falsafah terbiasa menambah ideas lagi aja. Gitu ya. Kayak men-challenge dirinya untuk lebih banyak ngomong aja. Kalau aku jadi kayak misalkan aku pengen memperkenalkan diriku dengan lebih complete gitu kan. Dari asalnya mungkin you gonna talk about your family, you gonna talk about your best friends, talk about your personal life, it's gonna be okay. Jadi banyak yang begitu. Dan kita akan semakin bisa membuat Kak Falsafah lama-lama kayak tertrigger kepalanya untuk semakin recalling banyak kosakata-kosakata yang dulu mungkin pernah dipelajari gitu kan, dan jadi tertrigger juga untuk menambah kosakata baru akhirnya. Alright, okay, that's what you've got to do. That was so natural actually. I love it. Okay, yeah. Thank Thank you. you. Wah, oke, terima kasih Kak Falsafah sudah mau praktis nih. Udah mantap sekali ya. Kita beri aplaus dong buat Kak Fafa ini. Yeah. Oke. Selanjutnya mungkin satu lagi pertanyaan ya Mr. Al. Masih bisa? Yes, yeah, I can do that. That's gonna be okay. Oke. Ini dari normal ya atau ya ada yang bisa ini ya teman-teman, kalau bisa on cam dan on mic ya kalau ingin bertanya biar lebih interaktif gitu. Masa nanti kalau misal saya membaca jadi writing ini bukan speaking gitu. Iya, reading ya, maaf. Ya gitu. Jadi ini ada dua pertanyaan. Kalau dari Kak Norma bisa ini bisa on mic? Kak, sebelumnya saya mohon izin konfirmasi dulu ya Kak. Di sini karena ada gangguan sinyal, jadi saya nggak bisa dulu on cam ke Bapak tah Kak. Oh iya, boleh. Ya nggak apa-apa Kak. Ayo, silakan. Oke Kak, sebelumnya terima kasih banyak saya sampaikan. Hello Kak, my name is Nurmala Shari. I'm student from Cirebon University. My question, how to be confident in yourself in front of other people like friends or teachers if we speak English language? Karena sering kali tuh Kak,
kita tuh ngerasa, ih, takut salah gitu. Entah bagaimana gitu untuk mengatasi itu, Kak. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the question, Kak Nurmala Syari. That was a nice question. Aku nggak punya jawaban lain, Kak Nurmala. You have to face it. You have to be brave to face it. Kalau kita bicara confident, nggak confident tuh memang nggak ada cara lain. Kalau kita pingin benar-benar improve, you have to face it. Kita hadapi gitu. Kita hadapi mata orangnya, gitu kan. Kita hadapi facesnya mereka gitu kan. Dan mungkin apa ya? Mungkin kita akan merasa gemeteran. Kita mungkin akan merasa ketakutan. Kita mungkin akan merasa nggak siap. Dan memang nggak akan ada yang pernah benar-benar siap untuk bisa speak in English. Itu hal yang normal terjadi Kak Nurmala. Jadi face it, just speak gitu kan. Mau kita ngomongnya apa ya salah-salah, mau kita ngomongnya mungkin pengucapannya kurang tepat, grammarnya mungkin juga kurang tepat, it's gonna be okay. Just face it. Gitu kan. And don't be afraid of making any mistakes. We talked about this before. Jangan pernah takut untuk membuat sebuah kesalahan. Even me, I told you before, I was really nervous at first. Aku bener-bener tadi agak nervous ya karena jarang banget ngomong sama banyak orang nih sekarang gitu ya. Tadi bener-bener nervous gitu kan, tapi I faced it. I faced my fear. Aku hadapi ketakutanku dan aku ngomong. And then I enjoyed it now. Ya enggak? I really do. I really enjoy it now. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita hanya butuh sedikit keberanian untuk bisa menghadapi ketakutan kita. Kalau nggak begitu, kita nggak akan bisa maju kalau malah gitu kan. Jadi kapanmu Kak Numala merasa ada rasa tidak confident untuk speaking English di hadapan teman maupun other people like your teachers for example, ingat lagi mimpi-mimpinya apa. Kalau dengan kita ngomong in English di hadapan mereka bisa mencapai target atau mimpi kita di masa yang akan datang, you have to do it. Now, not tomorrow, but today. Speak in front of your friends and in front of your teachers. Gitu. Okay? Does that answer your question? Hopefully it does, Kak Numala. Okay, Mister. Okay. Thank Alright, then you. just face it and speak in front of your friends. Kalau nggak begitu, kita nggak akan bisa improve lama-lama. Okay? Okay, that's what you've got to do. Okay. Baik, terima kasih Kak Nurmala dan juga Kak Mr. Argo yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Ini dari Kak Aulia Firda, ini sepertinya juga sudah terjawab ya dengan penjelasan sebelumnya ini tentang gimana kalau ya menjawab akan tidak jelas dan lain-lain. Itu kan tadi udah percaya diri dulu aja gitu kata Mr. Argo tadi. Exactly, ya, Iya. ya, karena betul Kak Amira nggak kita semua pasti akan memulai dengan rasa takut kan. Iya, Dan itu betul. hal yang biasa terjadi. Kita semua akan mulai dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa nggak pede, rasa kita ditakut salah, takut dikomentari, ya nggak sih? Kita semua akan mulai dengan perasaan begitu. Tapi perbedaan antara kita dengan yang sudah maju speakingnya adalah mereka tetap berani ngomong terus gitu kan. Even speaking anxiety itu harus kita hadapi gitu kan. Jadikan dia sebagai musuh kita dan kita harus menghadapi dia dengan lebih berani gitu kan. Kalau nggak begitu kita nggak akan improve dari Kak Aulia Firda tadi ya. So you have to face it. Gitu. Itu hal-hal yang sifatnya lebih kepada mental block kita nih. Kita mesti menghilangkan bloknya dengan punya sedikit keberanian untuk kita hadapi gitu kan. Kita face ketakutannya. Kira-kira gitu ya. Aku yakin kita akan punya rasa deg-degan, kita akan gemeteran mungkin ya. Tangan kita mungkin akan gemeteran pada saat ngomong. And that's okay. You face it, gitu kan. Aku tadi gemeteran pada saat pertama kali ngomong di sini, but now I can handle it, gitu ya. You know what I mean, dapat ya. Jadi hal-hal terkait dengan mental block begini harus kita hadapi dengan rasa berani, gitu kan. Don't be afraid of making any mistake, just speak in English. Gitu kan. Jadilah orang yang tidak peduli dengan apa pendapat orang gitu ya. Just don't care about what other people think about your speaking skills. Just speak. I make mistakes. Even now, probably I make mistakes a lot, but I don't care. That's what you've got to do. All right.
Okay. Yes, you should Wah, break your limitation. Thank you, Kak Amira, for the time. Oke, terima kasih Mr. Algo. Sudah sangat, wah, benar-benar bikin ini ya, lebih semangat lagi untuk belajar speaking gitu ya. Jadi lebih agak, nanti nggak apa-apa deh, aku nyoba-nyoba aja di depan cermin gitu. Nanti kalau ada Exactly. teman, iya, kalau ada teman tetangga kos yang mendengarkan kita, "Ih, ngomong sama siapa ini? Ngomong sama diri sendiri gitu aja. Kayak gitu. Exactly. Ya, jadi untuk teman-teman mengingatkan kembali bisa share kegiatan kita yang menyenangkan hari ini ya, bisa di tag IG LPDP maupun bisa untuk di tag Mr. Rofiqnya atau Mr. Al ini. Oke, seperti itu. Jadi izin mengingatkan ya teman-teman, jadi bisa mempersiapkan media presentasi, boleh PowerPoint ataupun poster seperti itu untuk pertemuan di meeting ketiga di tanggal 1 gitu. Nanti kita akan mencoba untuk presentation gitu ya, bisa ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu karena Al juga akan ada kegiatan lain sepertinya. Ya, sepertinya ini sudah sangat sibuk sekali ya, Mister ya, untuk mencerdaskan speaking anak bangsa ini. Oke, baik. Baik teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung sesi. Terima kasih untuk partisipasi aktif dari teman-teman semuanya. Terima kasih Mr. Algo sudah bersama kami. Thank you very Baik, much. I'm sure I'll see you again today in the afternoon, right? So hopefully we'll have more chances or opportunities to speak in English more and more. ya, baik. Jangan lupa nanti sore kita bertemu lagi dengan Mr. Al. Jadi dipersiapkan lagi. Seperti itu. Jadi cukup sekian. Mungkin in the next meeting. Keep practicing ya teman-teman, keep improving, dan don't be afraid to speak English. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Amira, luar biasa sekali. What a fantastic session, everyone. A huge thank you for Pak Muhammad Ardia Rafiq Al-Ghazali for such an inspiring talk. Dengan aksen British yang keren banget, pastinya banyak fansnya nih Bapak. Ya, mari kita berikan apresiasi teman-teman dengan memberikan tepuk tangan virtual yang meriah kepada Bapak Algo. Terima kasih banyak juga Mbak Amira sudah memandu jalannya acara. That was so inspiring guys for the session today. Materinya benar-benar bisa ngebuka pikiran kita dan I'm pretty sure that kalian sudah harusnya lebih percaya diri ya dengan insight yang disampaikan oleh Pak Algo tadi. So what do you think? Ready to start speaking English? I hope you all do. Baik, that's a wrap for session 1, teman-teman. Time flies so fast, right? Ya, demikian rangkaian acara speaking program Building Confidence for Daily Communication International Presentation pada sesi pertama hari ini. Tentu saja terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Ardia Rafiq Al-Ghazali dan thank you for all of you that have joined this session. Dan masih ada lagi sesi kedua yang akan dilaksanakan pada hari ini juga, yaitu pukul 13.30 dan teman-teman diharapkan tetap hadir dan juga jadwal sesi berikutnya di tanggal 1 Agustus dan juga 2 Agustus teman-teman juga harus tetap hadir. Dan untuk sesi siang dimulai pukul 13.30 ya, jangan sampai ketinggalan. And that's bring us to the end of our session today. Ingat pesan hari ini, stop doubting, start speaking. Jangan ragu untuk berbicara bahasa Inggris dan mulai dari sekarang. Don't be afraid to make mistakes, stop comparing yourself to the others and believe in yourself. Saya sebagai MC mohon pamit, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.